Yang buat duluan ini padi lale semua dari 700. Jadi Yesus padi lale ini adalah laka yang berasal dari Kampung Lonto, dikawinkan dengan padi lea dari Nisar, dari gunung laut sana di Lankering itu. Jadi Bapak Matias berjasa untuk kerjasama dengan Yakines menanam padi ini, terus dikawin silangkan. Jadi dari tanggal tanam yang sama Anda bisa lihat sendiri bahwa jenis padi laka lonto ini, laka lea ini menghasilkan 314 varian padi baru, varietas padi baru ya. Iya, iya. Terbanyak dia. Sedangkan dengan bulir yang panjang kita lihat ada yang sudah ini dengan ada 314. Sedangkan dengan semua F6 itu ada 600 jenis. Dan 173 itu silang puncak yang tadi disampaikan. Jadi ini padi lokal. Jadi kita bangga padi lokal Manggarai Barat memberikan hasil yang luar biasa. Kalau disilangkan, kalau dia masing-masing kan tidak. Pejuang pangan sejati. Meskipun kiprahnya enggan diberitakan dan perjuangannya belum mendapat perhatian, tidak membuatnya patah aral atau hilang semangat. Pria yang akrab disapa Matias Pagang berasal dari Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Ia adalah salah satu petani dampingan Yayasan Komodo Indonesia Lestari, Yakines. Ia telah lama berjuang menjadi pemulia tanaman padi. Berikut kami sajikan bagaimana usaha yang dilakukan Bapak Matias Pagang selama proses pemanenan padi hasil kawin silang yang dilakukannya di Demplot Persawahan Liko Lonto, Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Rumpun padi pilihan yang akan dijadikan benih lanjutan ditandai dengan cara diikat. Rumpun padi pilihan itu dipilih jauh sebelum waktu panen tiba. Biasanya setelah padi berbulir dan hampir menguning. Rumpun padi pilihan itu dipanen secara terpisah dan diperlakukan secara istimewa. Sebelum dipotong, tinggi batang padinya diukur, daun-daunnya dibersihkan, malai padinya diukur panjangnya, dan kemudian diikat. Setelah diikat, dimasukkan ke dalam kantungan plastik. Satu kantungan plastik digunakan untuk satu ikatan malai padi. Saya Matias Pagang, pemulia benih untuk Desa Lendong, Kampung Lonto. Hari ini hasil kawin silang padi 2017, hari ini panen varietas F6. Jadi ini calon untuk benih lanjut yang saya potong. Potong daunnya, dipotong gunting untuk dimudahkan masuk dalam kantungan plastik. Jenisnya padi laka lea yang jenis 1331, dia jenis pertama. Ya.
setiap bungkusan kantongan plastik itu diberi tanda berupa catatan tentang jenis atau varietasnya masing-masing. Perlakuan yang sama ini dibuat untuk semua varietas. Sampai saat ini sudah mencapai 314 varietas padi baru. Untuk itu, Bapak Matias Pagang harus menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 minggu atau lebih untuk melakukan proses pemanenan ini. Varietasnya barunya untuk jadi benih lanjut. Padi yang sedang dipotong ini padi Lakalea yang disiapkan untuk konsumsi. Karena yang untuk benih lanjutnya itu yang saya potong tadi untuk benih lanjutnya. Ada di antara, Pak? Ada di antara padi yang sedang dipotong. Sudah dipisahkan sebelum? Sudah dipisahkan calon. Ya. Karena ini silang varietas dari Laka dan Lea. Nya 122 meter sentimeter. Ya. Tingginya 112 cm. Padi Lakalea 41921 untuk dapat potong padi ini untuk benih lanjutnya. Diuji untuk mendapat F7. Silakan. Cm. Setelah dipanen dan dimasukkan ke dalam kantongan plastik, dilanjutkan lagi dengan proses pemetikan. Sambil memetik, dia juga harus menghitung jumlah bulir padi dari setiap malainya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah bulir padi, baik yang bernas maupun yang hampa dari setiap malai. Setelah dipetik dan dihitung jumlahnya, bulir-bulir padi tersebut kemudian dimasukkan lagi ke dalam bungkusan kertas atau berupa amplop. Pada bagian luarnya diberikan keterangan tentang jenis dan keadaannya masing-masing. Mulai petik bulir padi untuk disiapkan tanam bibit musim MT2 ini, yaitu padi lale 72, 24, 23, Lakalea jenis 72, 24, 23. Sekarang ada 12 batang malai.
pilih yang dicalonkan untuk ditanam musim berikut ini, yaitu ukur malai yang paling panjang. Ini ada 27 cm, 27 cm. Iya. Satu malai 178 bernas. Sementara itu ada yang hampa, Pak? Yang hampa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Selanjutnya saya datakan dalam buku panjang malai 27 cm, batangnya kuat, biji bernas 178 biji, biji hampa ada 10 biji. Bentuk biji gemuk. Biji bernas. Bernas 178 biji. Biji hampa ada 10 biji. Sekarang Menjadi petani pemulia tanaman padi membutuhkan kerja keras dan harus berpegang teguh pada prinsip disiplin. Sikap ini yang telah lama tertanam dalam diri Bapak Matias Pagan. Kalau makan siang makannya masak. Tapi kalau kamu makan sendiri bisa jam 3 baru makan. Baru kerjanya itu disiplin. Saya salut tentang beliau ini sangat komitmen dengan segala pekerjaannya. Setiap hari sebelum semua orang bangun tidur, beliau sudah di sawah. Kalau dia kerja tidak setengah-setengah, totalitas itu. Tidak mengubah segala macam. Intinya totalitas itu. Lalu pekerjaan ini bersambung. Setelah ini kan ada lagi persiapan lahan untuk bibitan tuh. Iya. Jadi di tengah itu pulang rumah itu kan masih mulai padi. Iya. Jadi untuk mengukur varietas yang terbaru gitu. Kan sampai sejauh ini untuk sementara ada 13 varietas tuh. Upaya kerasnya ini dilatar belakangi oleh semangatnya untuk membebaskan petani di Kabupaten Manggarai Barat agar mampu mencapai kemerdekaan benih. Kedaulatan benih ini akan dapat membebaskan petani dari keterikatan pada benih yang disediakan pemerintah. Baginya, benih yang disediakan pemerintah seringkali mengharuskan petani menghadapi banyak masalah. Di antaranya adalah masalah ketepatan waktu distribusi, harga benih yang semakin mahal, dan jumlah yang seringkali tidak sesuai harapan. Sekarang adalah saatnya bagi petani Manggarai Barat
untuk menyiapkan benihnya sendiri. Petani sejati hendaknya tidak menjadikan benih sebagai komoditas dagang dengan orientasi pada keuntungan semata. Sebagai petani sejati, ia harus dapat menghormati benih sebagai sumber kehidupan. Inilah semangat yang memacu Bapak Matias Pagang sehingga ia mampu untuk terus bertahan hingga sekarang. Inilah harapan-harapan petani untuk selanjutnya, jangan selalu bergantung pada benih-benih luar. Petani Manggarai Barat ini harus mampu berdiri.